semuanya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Accounting SAP atau MASAP. Jadi di video kali ini kita akan mulai mengerjakan exercise yang ke-11, yaitu mengenai posting in overhead management. Nah, di exercise 11 ini akan ada 4 task yang akan kita kerjakan, yaitu mulai dari membuat posting di dalam financial accounting, kemudian kita membebankannya ke suatu cost center, di mana nanti kita akan pindahkan atau akan kita repost ke cost center lainnya lagi. Lalu nanti kita juga akan belajar bagaimana cara membuat activity allocation, lalu bagaimana cara mengisi timesheet, dan juga bagaimana cara membuat budget dan melihat apakah transaksi yang sudah kita buat atau kita posting sudah mencapai budgetnya atau belum. Oleh karena itu, kita masuk aja ke task yang pertama, yaitu mengenai enter reposting in financial accounting. Jadi, pertama-tama kita ini akan membuat posting di dalam financial accounting terkait dengan operating supply sebesar 500 euro. Nah, di mana nanti kita akan membebankannya ke cost center service. Untuk step atau langkah-langkahnya kita bisa ikuti seperti yang ada di modul. Pertama, kita buka menu accounting, kemudian kita pilih financial accounting, lalu kita pilih general ledger. Nah, di modul ini ada posting, ini kita ganti sama dokumen entry. Kita pilih yang dokumen entry, lalu kita pilih yang paling atas, enter GL count dokumen. Kalau sudah ketemu, ini bisa kita double klik aja. Nah, kemudian kita masukkan data yang ada di sebelah sini ya. Untuk dokumen date-nya bisa kita isi dengan tanggal hari ini, yaitu tanggal kita buat atau kita entry. Nah, di sini karena saya itu buatnya di tanggal 12 Mei, jadi saya memasukkan tanggal 12 Mei. Nah, untuk teman-teman bisa masukkan tanggal 13 untuk hari Senin. Lalu, untuk currency-nya di sini bisa diganti euro. Di sini udah euro ya. Dan pastikan juga company code-nya ini adalah 1000. Jadi kalau seandainya ada pop-up muncul, teman-teman ditanya, kalau disuruh masukin company code, masukinnya company code 1000. Nah, setelah itu kita pindah ke bagian line item yang di bawah sini. Nah, di sini untuk GL account-nya yang pertama itu kita masukin 403 lalu 00. Nolnya 3 kali, 403 lalu 0 3 kali. Lalu ini tuh letaknya di sebelah debit. Lalu untuk amount-nya kita isi 500. Dan untuk text code-nya ini bisa kita isi dengan V0. Kalau kita mau tahu V0 ini apa, kita bisa klik aja kotak kecil yang ada di bagian kanannya, lalu kita search ke bawah sampai ketemu, ternyata V0-nya adalah 0% domestic input tax. Nah, kalau sudah tahu V0 ini apa, ini bisa kita silang aja atau kita close. Kemudian kita isi cost center-nya dengan cost center service kita masing-masing. Jadi ini bisa kita geser ke kanan aja sampai ketemu kolom cost center. Lalu di kolom cost center kita masukin cost center service kita. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan ke baris yang kedua. Nah, di sini untuk GL account-nya itu adalah 113.100. Lalu letaknya itu di sisi kredit, amount-nya 500. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, pastikan ini semuanya sudah terisi dengan benar. Lalu kalau sudah, bisa kita enter 1 kali. Nah, di sini lampunya sudah berubah menjadi berwarna hijau, yang artinya transaksi yang kita input ini sudah benar atau sudah balance. Nah, jadi kalau teman-teman di sini lampunya ini belum hijau, itu belum balance inputnya, jadi jangan di-post atau di-save dulu. Dicari dulu salahnya di mana. Nah, karena di sini kita sudah hijau lampunya, ini kita bisa post aja. Lalu, di sini ada muncul nomor dokumen. Nomor dokumennya ini jangan lupa disimpan. Nah, ini kalau nomor dokumennya sudah disimpan, ini bisa disilang aja atau di close. Lalu di tampilan ini kita bisa /n aja.
Nah, sekarang kita mau ngecek apakah cost center yang tadi, yang 500 tadi sudah terinput atau belum. Nah, caranya ini kita bisa buka menu accounting, lalu kalau tadi kita buka yang financial accounting, sekarang kita bukanya yang controlling. Jadi financial accounting yang bisa kita tutup dulu, kita pindah ke menu controlling, lalu kita pilih cost center accounting, lalu kita pilih information system. Selanjutnya kita pilih yang reports for cost center accounting, lalu kita pilih plan or actual comparison, lalu kita pilih yang paling atas, cost center actual plan variance. Nah, kalau sudah ketemu, ini bisa kita double klik aja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tampilan cost center actual plan variance selection. Nah, di bagian selection value ini, kita bisa masukkan data yang ada di modul ya. Untuk controlling areanya bisa kita isi 1000, lalu fiscal year-nya kita isi tahun saat ini, yaitu tahun 2024. Untuk from period-nya ini bisa kita ganti dengan current period, karena ini bulan Mei, jadi kita bisa isi 5. Lalu to period-nya juga bisa kita ganti 5. Dan di bagian or value ini, kita bisa isi dengan cost center service kita. Nah, ini di bagian plan version jangan lupa untuk diisi 0. Nah, kalau sudah, ini bisa kita execute aja. Nah, di sini datanya sudah muncul ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa cost elemen 403000 yaitu operating supplies ini sudah ada nilainya sebesar yang kita input tadi, angkanya yaitu 500. Nah, 500 ini adalah angka yang tadi kita jurnal. Jadi postingan yang tadi kita lakukan di bagian financial accounting itu ternyata juga nyambung nih, atau terkonfigurasi juga dengan bagian controlling. Nah, ini kalau kita mau lihat tadi itu jurnalnya seperti apa, itu bisa. Nah, caranya ini yang di bagian operating supplies ini kita double klik, lalu kita pilih yang paling atas yaitu cost center actual line item. Nah, lalu bisa kita centang hijau atau bisa juga kita double klik aja. Nah, di sini muncul bahwa nilai dari operating supplies itu adalah 500. Nah, kalau kita mau lihat jurnalnya itu seperti apa, caranya kita ke environment, kemudian kita pilih yang accounting document, lalu kita pilih yang paling atas. Nah, tadi kalau teman-teman ada yang lupa nyatet nomor dokumennya, ini adalah nomor dokumen yang tadi ya, tapi yang 0 depan ini dihilangkan. Jadi ini dari angka 1 ini, kalau yang tadi lupa untuk nyatet nomor dokumen. Nah, ini bisa kita double klik aja. Nah, ternyata jurnalnya itu di bagian debitnya itu ada operating supplies sebesar 500, dan di bagian kreditnya itu adalah Deutsche Bank sebesar 500. Nah, ini jurnalnya sama banget sama yang kita input tadi. Nah, di sini kita mau melihat itu aja. Jadi ini bisa tinggal kita /n aja. Nah, selanjutnya di sini itu kita akan melakukan repost line item. Jadi tadi kan kita membebankan si 500 euro tersebut ke cost center service semuanya. Nah, itu kita masukkan ke cost center service deh semua biayanya itu. Sekarang 200 dari 500 ini mau kita pindahkan atau kita repost ke cost center production. Maka dari itu, sekarang kita akan melakukan transaksi yang namanya repost line item. Nah, di sini kita akan memindahkan biayanya atau membebankannya dari cost center service ke cost center production. Nah, untuk caranya kita masih buka menu accounting, lalu di sini kita masih di controlling, lalu juga kita masih di cost center accounting, lalu yang information systemnya kita tutup terlebih dahulu, kita pilih yang actual posting. Selanjutnya kita pilih yang repost line item. Dan yang terakhir kita pilih yang paling atas atau kita pilih enter. Kalau sudah ketemu, ini bisa kita double klik aja. Nah, lalu di sini kita diminta untuk memasukkan nomor dokumen. Nah, nomor dokumen ini yang nomor dokumen yang barusan banget kita simpan ya.
Nah, ini kita yang dokumen number yang kita isi nomor dokumen yang barusan kita simpan. Lalu company code-nya kita isi 1000 dan fiscal year-nya kita isi dengan tahun 2024. Nah, kalau sudah selesai kita input, ini bisa kita execute aja. Lalu di sini di bagian value transaction currency ini yang 500 ini kita ganti sama 200. Lalu untuk yang cost center service ini kita ganti sama cost center produksi kita, yaitu yang prod. Nah, tadi kalau teman-teman itu sudah masukin di sininya itu cost center produksi, itu bisa di enter satu kali, maka tampilannya itu akan menjadi seperti ini. Yang awalnya tadinya itu semuanya dibebankan ke cost center service, sekarang sudah terbagi nih, 200-nya itu di cost center produksi dan yang tersisa atau yang terbebankan di cost center service itu hanya 300. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita posting. Lalu muncul nomor dokumen lagi, ini bisa kita save lagi ya. Mana tahu nomor dokumen ini akan kita gunakan lagi gitu. Nah, kalau sudah disimpan nomor dokumennya, ini bisa disilang aja. Dan tampilan ini itu bisa kita /n aja. Nah, sekarang kita mau ngecek apakah repost line item yang barusan kita lakuin, yang kita mindahin biaya sebesar 200 dari cost center service ke cost center produksi itu sudah benar-benar pindah gitu. Nah, caranya ini bisa kita ikutin seperti yang ada di modul. Kita masih di menu accounting, lalu controlling, lalu cost center accounting. Nah, di bagian actual postingnya ini kita tutup terlebih dahulu, kita beralih ke tab yang information system. Lalu setelah kita pilih information system, kita pilih reports for cost center accounting, lalu plan or actual comparison. Lalu kita pilih yang paling atas, cost center actual plan variance. Nah, kalau sudah ketemu bisa kita double klik aja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tampilan cost center actual plan variance selection. Untuk controlling areanya kita bisa isi 1000, fiscal year-nya 2024, lalu from period-nya bisa kita isi 5, to period-nya bisa kita isi 5, lalu di bagian or value di selection group-nya ini kita bisa isi dengan cost center service kita. Nah, kalau sudah, ini bisa tinggal kita execute aja. Nah, di sini sudah berpindah ya teman-teman. Tadi kan untuk operating supplies ini nilai aktualnya itu sebesar 500. Nah, karena yang 200-nya ini sudah kita pindahin ke cost center produksi, maka di sini itu tinggal sisanya yaitu 300. Nah, kalau kita itu mau lihat detailnya bisa. Nah, di bagian operating supplies-nya ini kita double klik, lalu kita pilih yang paling atas cost center actual line item, lalu kita centang hijau. Nah, di sini maka muncul nih detailnya nih. Ada keluar sebesar 200. Lalu kalau kita ini mau melihat jurnalnya itu seperti apa, kita tinggal ke environment, lalu kita pilih yang accounting dokumen, lalu kita pilih yang paling atas, ini kita double klik aja. Nah, di sini sudah ya, sudah terlihat jurnalnya bahwa operating supplies ini sudah berpindah gitu. Dari cost center service ke cost center produksi. Makanya nih, yang di cost center service ada tanda minusnya, dia di bagian kredit, lalu yang di cost center produksinya karena dia bertambah masuk biayanya, maka di sini dia di sebelah debit. Nah, ini kan jurnalnya untuk dari sisi yang cost center service. Nah, sekarang kita mau melihat jurnal dari sisi untuk cost center produksi. Jadi ini bisa kita close aja. Ini kita close lagi. Kalau ada muncul pop-up, do you want to exit the report, kita pilih yes. Intinya kita keluar
sampai ke halaman cost center actual plan variance selection kembali. Lalu untuk di bagian or value di selection groupnya ini yang awalnya cost center service kita ganti dengan cost center produksi kita. Nah, kalau sudah diganti dengan cost center produksi kita, ini bisa tinggal kita execute aja. Nah, lalu di sini sudah ada ya teman-teman, bahwa untuk operating supplies actualnya itu ada 200 karena tadi udah kita pindahin tuh dari cost center service ke cost center produksi. Nah, kalau kita mau lihat detailnya, ini tinggal kita double klik aja, lalu pilih yang paling atas, lalu kita centang hijau. Nah, lalu di sini udah ada detailnya. Kalau kita mau lihat jurnalnya seperti apa, kita tinggal ke environment, lalu kita ke accounting document, lalu kita pilih yang paling atas, kita double klik. Nah, maka di sini muncul nih jurnalnya. Nah, di sini terlihat bahwa sama sih seperti tadi, bahwa ada penambahan 200 untuk cost center produksi dan ada pengurangan biaya sebesar 200 dari cost center service karena cost center service mindahin ke cost center produksi. Oke, di sini task yang pertama sudah selesai. Jadi tampilan ini bisa kita slash n aja dan kita lanjutkan ke task yang berikutnya. Oke, sekarang kita akan mengerjakan task yang kedua. Jadi, di task yang kedua ini, kita akan melakukan alokasi aktivitas dari suatu cost center ke cost center lainnya. Di sini, kita akan mengalokasikan dari cost center service ke cost center production. Nah, untuk langkah-langkahnya, kita bisa ikuti step-step yang ada di modul. Pertama, kita buka menu counting, lalu kita pilih controlling, lalu kita buka cost center counting, lalu kita pilih actual posting, kemudian kita pilih yang activity allocation, kemudian kita pilih enter. Kalau sudah ketemu, kita bisa double klik aja. Lalu untuk bagian dokumen date-nya ini kita bisa isikan dengan tanggal hari ini. Lalu untuk versionnya ini kita bisa isikan 0. Dan screen variannya ini bisa kita pastikan bahwa dia adalah cost center. Nah, kalau sudah, kita beralih ke bagian list entry. Nah, untuk yang sender cost center ini, baris pertama kita bisa isikan dengan cost center service kita, yaitu yang se. Lalu untuk yang sender activity type, kita bisa isikan dengan activity type kita yang CHK. Ini kita bisa lihat di file Excel yang sudah di-share ya. Nah, untuk sender activity type-nya itu adalah CHK, kode kelas, lalu nomor urut kita masing-masing. Nah, untuk yang receiver cost center-nya ini kita bisa isikan dengan cost center produksi kita atau cost center yang prod, kode kelas, lalu nomor urut masing-masing. Lalu untuk total quantity-nya ini bisa kita isi dengan 50. Lalu kita ke baris yang kedua. Untuk sender cost center-nya ini kita bisa isikan dengan cost center kita yang service, yaitu yang ser, kode kelas, lalu nomor urut masing-masing. Lalu untuk sender activity type-nya ini kita bisa isikan dengan activity type kita yang rep, kode kelas, lalu nomor urut masing-masing. Lalu untuk receiver cost center-nya ini kita bisa isikan dengan cost center produksi kita, yaitu yang prod, kode kelas, lalu nomor urut masing-masing. Dan untuk total quantity-nya ini kita bisa masukkan 90. Nah, kalau sudah, ini bisa tinggal kita posting. Lalu muncul nomor dokumen. Nah, nomor dokumen ini jangan lupa untuk di-save. Oke, kalau udah kita catat ini bisa kita close aja. Lalu tampilan enter direct activity allocation ini bisa kita /n aja. Lalu sekarang kita mau ngecek apakah activity allocation-nya ini sudah terdeteksi atau sudah terbaca oleh SAP. Nah, caranya itu kita
pilih accounting, lalu controlling, lalu kita pilih cost center accounting, lalu kita pilih untuk actual postingnya ini kita tutup dulu. Kita di sini pilihnya yang information system, lalu kita pilih yang reports for cost center accounting, lalu kita pilih yang plan or actual comparison, lalu kita pilih yang paling atas, cost center actual plan variance selection. Nah, kalau sudah ketemu, ini kita bisa double klik aja. Nah, di sini kita isi controlling areanya itu 1000, fiscal year-nya 2024, from periodnya itu kita bisa isi dengan 5, dan to periodnya itu bisa kita isi dengan 5, karena kita hanya ingin melihat untuk bulan Mei saja. Lalu, untuk di bagian or value di selection groupnya kita bisa masukkan cost center service kita. Nah, kalau sudah bisa tinggal kita execute aja. Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman cost center actual plan variance. Nah, tadi kan kita mengalokasikan activity type-nya itu. Nah, sekarang kita itu mau ngedetect sudah terdeteksi atau belum nih oleh SAP. Nah, ini kita bisa scroll ke bawah. Nah, lalu di sini teman-teman lihat untuk activity type yang CHK ini sudah masuk ya, angkanya sebesar 50, dan untuk activity type yang repair group itu sudah masuk angkanya sebesar 90. Nah, artinya allocation yang sudah kita buat tadi itu sudah berhasil terdetect oleh SAP. Nah, di sini kita mau melihat itu aja. Jadi, ini bisa tinggal kita /n aja. Task 2 selesai dan kita bisa lanjutkan ke task yang berikutnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke task yang ketiga. Nah, jadi di task yang ketiga ini kita akan mencoba untuk membuat yang namanya itu timesheet. Nah, untuk langkah-langkahnya, di sini kita bisa buka menu accounting, lalu kita pilih controlling, cost center accounting, actual posting, lalu di sini kita pilih timesheet. Lalu kita pilih yang CATS Classics. Lalu kita pilih yang record working times. Atau kita pilih yang nomor 2 ya. Kalau sudah ketemu, ini kita bisa double klik aja. Nah, lalu di bagian data entry profile, ini kita bisa isi dengan CO2. Lalu untuk bagian personal number ini kita bisa lihat dari Excel ya, karena ini milik pribadi atau punya kita masing-masing. Jadi teman-teman bisa buka Excelnya, lalu teman-teman scroll ke kolom R. Nah, ini ada personal number, lalu teman-teman cari sesuai dengan user teman-teman masing-masing. Nah, kalau saya di sini menggunakan user nomor 60, jadi personal number saya adalah yang paling bawah nih. Nah, personal numbernya itu 71011, lalu nomor urut masing-masing. Biar nggak salah, bisa tinggal kita copy aja. Nah, kalau sudah dimasukkan, ini kita bisa enter 1 kali. Selanjutnya, kita klik yang enter times yang ada di bagian kiri atas. Lalu kalau muncul information seperti ini, kita bisa centang hijau aja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman timesheet data entry view. Oke, di sini untuk bagian sender cost center-nya, teman-teman bisa isi dengan cost center service masing-masing, yaitu yang serve. Lalu untuk di bagian activity type, ini bisa teman-teman isi dengan activity type yang rep atau yang repair hour. Nah, selanjutnya untuk di bagian yang receiver cost center, itu bisa kita masukkan cost center kita yang produksi atau yang prod. Lalu teman-teman scroll lagi ke sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman masukkan
8 di tanggal berapa gitu teman-teman itu buat exercise ini. Nah, karena kita itu ngebuatnya di tanggal 13 Mei, jadi kita masukkan angka 8 di tanggal 13 Mei. Yang artinya para karyawan itu bekerja selama 8 jam pada tanggal 13 Mei. Tetapi kalau teman-teman itu ngerjakannya di tanggal lain, itu bisa teman-teman sesuaikan aja. Oke, kalau di sini sudah teman-teman input semua, teman-teman bisa klik yang release view di bagian bawah sini. Nah, maka di sini semua sudah terilis ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau ngerilis beneran nih. Caranya, kita tinggal blok yang kita input tadi, yang si baris service ini kita blok. Lalu di bagian atas ini ada gembok, yaitu rilis. Nah, ini tuh bisa teman-teman klik. Nah, kemudian muncul notifikasi bahwa one times will release. Nah, kalau sudah, ini baru selesai teman-teman rilis. Nah, supaya ini nggak hilang, ini bisa teman-teman save atau teman-teman posting. Nah, kemudian muncul tampilan your data has been saved. Nah, sekarang kita mau ngecek nih bahwa rilis yang barusan kita post itu sudah benar terilis atau belum. Nah, tampilan ini bisa kita /n aja. Nah, sekarang kita masih buka menu accounting, lalu kita pilih controlling, lalu kita kasih pilih cost center accounting, lalu kita ke actual posting, lalu kita ke timesheet, lalu yang di bagian CATS klasik ini kita tutup. Nah, kita beralih ke menu transfer, kemudian kita pilih yang accounting. Nah, kalau sudah ketemu, ini bisa teman-teman double klik aja. Nah, kemudian kita sudah masuk ke halaman CATS Transfer to Controlling. Oke, untuk personal number-nya ini sudah otomatis terisi ya. Kalau personal number-nya belum ada, ini teman-teman bisa isi dengan yang ada di Excel. Lalu untuk di bagian date-nya ini, teman-teman bisa isi dengan tanggal hari ini, di mana teman-teman mengerjakan exercise ini. Lalu untuk posting date-nya juga teman-teman isi dengan tanggal hari ini atau tanggal teman-teman mengerjakan exercise ini. Nah, kalau sudah selesai, ini bisa kita execute aja. Lalu di sini muncul notif all data successfully transferred to CO, yang artinya bahwa semua data ini sudah berhasil kita transfer ke controlling. Jadi, timesheet yang sudah kita buat dan sudah kita posting ini ternyata benar-benar telah terposting ke bagian controlling. Nah, kenapa ke bagian controlling? Ya, nanti untuk dihitung gitu produk cost-nya itu, karena kan penting juga gitu untuk menghitung produk cost. Nah, kalau sudah di sini teman-teman bisa /n aja. Dan sekarang kita mau ngecek ke bagian controllingnya. Nah, untuk cara-caranya sama seperti yang ada di modul. Pertama-tama teman-teman pilih controlling, lalu accounting, lalu controlling, lalu teman-teman pilih yang cost center accounting. Setelah teman-teman pilih cost center accounting, selanjutnya teman-teman pilihnya yang information system. Jadi untuk bagian actual postingnya ini bisa teman-teman tutup dulu. Kita beralih ke menu yang information system. Selanjutnya teman-teman pilih yang reports for cost center accounting, lalu pilih yang plan or actual comparison, dan yang terakhir pilih yang paling atas cost center actual plan variance. Nah, kalau sudah, ini bisa di double klik aja. Nah, kita sudah masuk ke tampilan cost center actual plan variance selection. Untuk di bagian controlling areanya bisa kita isi 1000, lalu fiscal year-nya kita bisa isi dengan tahun sekarang, yaitu tahun 2024, lalu from period-nya bisa kita isi 5, dan to period-nya juga kita bisa isikan dengan 5, plan version-nya kita bisa isi 0,
Dan di bagian selection group, or value-nya itu bisa kita isi dengan call center service kita. Kalau sudah, ini bisa tinggal kita execute aja. Nah, di sini muncul data cost center-nya. Lalu kita lihat yang cost elemen 615000 atau DAA per hours. Nah, ini kita mau lihat detailnya, angka 2719 ini dari mana? Ini bisa tinggal kita double klik aja. Kemudian kita pilih yang paling atas, cost center actual line item. Kalau sudah kita bisa centang hijau aja. Nah, muncul nih angka 2719 ini berasal dari yang pertama ada di tanggal 12 Mei, yaitu sebesar 2497, dan berasal juga dari tanggal 13 Mei, yaitu sebesar 222. Nah, kalau teman-teman mau tahu ini tuh asalnya dari mana, misalnya angka 2497 asalnya dari mana, ini bisa teman-teman klik aja. Nah, lalu muncul nih, ternyata angka 2400 sekian tadi itu berasal dari hasil alokasi. Nah, hasil alokasi ini adalah alokasi dari service ke production yang sudah kita lakukan di task yang kedua tadi. Nah, kalau sudah, ini kita bisa klik X aja. Lalu kalau ada muncul pop-up seperti ini, kita bisa pilih yang Y. Nah, selanjutnya di sini kita mau ngecek lagi nih asal yang nilai 222 ini dari mana. Ini kita bisa double klik aja. Nah, lalu di sini muncul ya, ternyata si biaya tersebut berasal dari timesheet yang barusan kita buat. Nah, ternyata untuk 8 hour karyawan kerja itu biayanya adalah sebesar yang tadi, sebesar 222. Nah, task yang ketiga sudah selesai. Jadi ini kita bisa /n aja dan kita bisa lanjutkan ke task yang berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke task yang keempat, yaitu mengenai post entries against a budget. Nah, jadi di task 4 ini, di sini kita akan mencoba membuat transaksi yang berkaitan dengan budget. Jadi, yang pertama akan kita setting di sini itu pertama adalah budgetnya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat transaksi yang nantinya ini akan melebihi budget. Nah, kita akan melihat nih bagaimana bentuk warningnya atau peringatan yang diberikan apabila transaksi kita itu ternyata sudah melebihi atau hampir mencapai budgetnya. Nah, untuk langkah-langkahnya, teman-teman bisa ikuti seperti yang ada di modul. Pertama, teman-teman buka menu accounting, lalu pilih controlling, selanjutnya pilih yang internal order, lalu teman-teman pilih yang budgeting, selanjutnya teman-teman pilih yang original budget, lalu teman-teman pilih yang change. Kalau sudah, ini kita bisa double klik aja. Nah, untuk di bagian ordernya ini bisa diisi dengan trade fair number. Nah, cara mengetahui trade fair number itu, teman-teman bisa klik kotak kecil yang ada di sebelah kanan sini. Nah, lalu di sini untuk controlling areanya bisa teman-teman isi 1000 dan maksimum number of hits-nya itu adalah 500. Jadi di sini itu kita akan menampilkan 500 jawaban. Nah, misalnya kita udah nampilin 500 jawaban tapi belum ketemu nih. Jadi ini bisa teman-teman ganti dengan 1000 ya. Lalu kalau sudah, ini bisa kita centang hijau aja. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari trade fair number kita masing-masing. Nah, kalau kode kelas kita itu adalah kode kelas K, maka kita cari nih trade fair number untuk kode kelas K. Oke, di sini saya sudah ketemu untuk trade fair number saya. Nah, kalau kita itu kode kelasnya itu K, lalu nomor urut masing-masing. Jadi, untuk pemilihan trade fair number ini teman-teman jangan sampai salah pilih gitu. Jangan sampai salah kode kelas ataupun teman-teman pakai trade fair number punya temennya. Nah, kalau sudah, ini bisa kita double klik aja.
Nah, kalau sudah, ini kita bisa enter satu kali. Nah, di sini itu kita mau membuat original budgetnya dulu. Jadi, sebelumnya itu kita belum bikin budget untuk trade fair order kita masing-masing. Jadi, sekarang kita mau buat budgetnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk di bagian overallnya ini kita bisa masukkan angka sesuai dengan yang ada di modul, yaitu 10.000. Lalu, karena kita mengerjakannya di tahun 2024, makanya yang di tahun 2024 ini juga kita isi dengan 10.000. Nah, kalau sudah, kita bisa enter satu kali. Nah, di sini sudah muncul ya, totalnya itu sebesar 10.000. Karena kita hanya membuat budget untuk 1 tahun ini saja. Nah, kalau sudah, ini bisa kita save. Lalu di sini muncul nih nomor dokumen. Nah, nomor dokumennya ini jangan lupa untuk disimpan atau dicatat ya. Nah, kalau sudah dicatat atau disimpan, ini kita bisa X aja. Lalu tampilan ini bisa kita /n aja. Nah, sekarang kita mau make sure bahwa trade fair ordernya itu sudah rilis atau belum. Nah, untuk caranya, kita bisa ikuti seperti yang ada di modul. Pertama kita buka menu accounting, lalu kita pilih controlling, lalu kita pilih internal order. Nah, di sini untuk yang menu budgetingnya ini kita tutup terlebih dahulu. Kita buka yang menu master data, kemudian kita pilih yang special function. Selanjutnya kita pilih order, lalu kita pilih yang change. Kalau sudah ketemu, kita bisa tinggal double klik aja. Nah, untuk order di sini harusnya sudah auto terisi ya sama trade fair order kalian masing-masing. Nah, di sini kita bisa klik yang master data. Kemudian kita pilih pindah ke tab control. Nah, di sini yang di sistem status ini teman-teman pasti ya kalau dan juga dipastikan lagi bahwa di bagian depannya ini sudah ada tulisan rel yang artinya itu rilis. Nah, kalau belum rilis, itu biasanya di bagian sini itu ada tulisan rilis. Jadi bisa teman-teman klik di sini ya kalau belum terilis gitu. Tapi kalau seperti ini artinya itu sudah terilis. Nah, ini karena sudah terilis, jadi nggak usah kita apa-apain. Nah, kalau seandainya teman-teman tadi ada melakukan perubahan atau ada di otak-atik, ini teman-teman perlu save lagi. Tapi kalau nggak ada teman-teman otak-atik, ini bisa kita tinggal /n aja. Nah, selanjutnya di sini tuh ceritanya kita ini ada melakukan pembelian raw material sebesar 9.800. Nah, maka kita ini akan melakukan posting transaksi untuk pembelian tersebut. Nah, untuk cara-caranya itu seperti apa? Teman-teman bisa ikuti seperti yang ada di modul. Pertama itu kita buka menu accounting, selanjutnya kita pilih yang financial accounting. Jadi untuk menu controllingnya bisa teman-teman tutup terlebih dahulu. Kita beralih ke menu financial accounting, selanjutnya teman-teman buka general ledger, lalu teman-teman pilih yang dokumen entry, lalu pilih yang paling atas. Enter GL account dokumen. Nah, kalau sudah ketemu bisa di double klik aja. Nah, untuk dokumen date-nya ini bisa diisi dengan tanggal hari ini. Nah, yaitu tanggal 13 Mei. Selanjutnya, untuk company code-nya ini pastikan sudah 1000. Jadi kalau seandainya ada muncul pop-up nih, teman-teman ditanya disuruh ngisi company code, itu masukin aja 1000. Tapi kalau nggak ada, biasanya udah otomatis kayak gini. Lalu untuk currency-nya ini pastikan euro. Nah, kalau sudah, kita bisa beralih ke line item yang di bawah. Nah, yang di baris pertama, untuk GL account-nya itu bisa teman-teman masukin 400.000. Selanjutnya, dia itu berada di posisi debit. Lalu untuk amount-nya itu adalah sebesar 9.800. Dan untuk text code-nya bisa teman-teman isi dengan V0. Lalu kita isi untuk ordernya. Jadi ini kita bisa scroll ke sebelah kanan sampai ketemu
kolom order, lalu kita cari lagi seperti tadi trade fair order kita masing-masing. Karena kita ada kode kelas K, jadi pilihnya yang K ya. Nah, ini punya saya. Untuk trade fair order saya itu adalah trade fair group K60 karena kode kelas kita adalah 60. Nah, untuk teman-teman bisa disesuaikan lagi sama nomor urut masing-masing ya. Nah, kalau sudah selesai, kita beralih ke baris yang kedua. Untuk baris yang kedua ini, GL account-nya bisa kita isi dengan 113.100. Letaknya itu di sisi kredit. Dan amount-nya ini adalah 9.800. Nah, kalau sudah, ini teman-teman bisa di-enter satu kali. Nah, di sini lampunya ini sudah berwarna hijau. Nah, kalau sudah di-enter satu kali dan lampunya sudah hijau, artinya kita sudah bisa posting. Karena di sini sudah balance atau yang kita input itu sudah benar. Tapi kalau lampunya belum berwarna hijau, jangan diposting ya. Kita cari salahnya di mana terlebih dahulu. Jadi ini kita bisa posting aja. Nah, lalu di sini ada nih muncul notif yang artinya bahwa budget yang kita buat ini ternyata tuh sudah hampir sampai limitnya nih. Karena kalau teman-teman ingat tadi, kita itu ngebuat budgetnya itu tuh sebesar 10.000 dan di sini kita masukin 9.800 yang artinya dia sudah akan mencapai batas budgetnya gitu. Nah, warning ini itu sifatnya hanya peringatan aja. Jadi untuk menghilangkan warning ini teman-teman bisa di-enter aja satu kali. Nah, sudah hilang nih warningnya. Lalu ada muncul nomor dokumen dan nomor dokumennya ini jangan lupa untuk teman-teman catat ya. Oke, kalau sudah dicatat atau disimpan nomor dokumennya ini kita bisa silang aja. Ini jangan kita slash n dulu karena kita akan buat satu transaksi lagi yang mana kita itu akan buat satu transaksi lagi kalau transaksinya itu bakal over budget. Nah, tadi kan kita tuh ngebuat budgetnya itu pertama 10.000. Sudah kita pakai 9.800. Jadi sisanya itu kan tinggal 200. Nah, tapi di sini itu kita akan membuat satu transaksi lagi itu tuh senilai 1.000. Nah, yang artinya itu kan udah over budget ya. Over budgetnya itu sebesar 800. Nah, di sini itu kita membuat transaksi ini tuh cuman mau tahu aja kalau over budget itu nanti warningnya seperti apa. Nah, untuk dokumen date-nya ini bisa kita isi dengan tanggal hari ini. Kemudian untuk currency-nya ini kita pastikan euro. Lalu kita beralih ke bagian line itemnya. Nah, ini sama ya, untuk GL account-nya itu bisa teman-teman isi sama 400.000. Letaknya itu dibagi sebelah debit. Amount in dokumen currency-nya ini bisa teman-teman isi dengan 1.000. Lalu untuk text code-nya ini teman-teman bisa masukkan V0. Lalu teman-teman scroll lagi sampai ketemu kolom order. Lalu teman-teman masukkan yang trade fair order punya teman-teman masing-masing. Cara yang sama seperti tadi, klik kotak kecil yang ada di sebelah kanan. Lalu kalau sudah muncul tampilan seperti ini bisa dicentang hijau. Teman-teman bisa cari trade fair order masing-masing dengan kode kelas K. Nah, kode kelas K lalu nomor urut masing-masing. Nah, ini punya saya. Kalau sudah ketemu bisa di double klik aja. Dan kita beralih ke baris yang kedua nih. Nah, GL account-nya itu adalah 113.100. Letaknya itu di bagian sebelah kredit. Lalu untuk amount in dokumen currency-nya ini bisa diisi dengan 1.000. Nah, kalau sudah selesai kita bisa klik enter. Nah, di sini karena lampunya sudah hijau, jadi kita bisa posting. Nah, di sini muncul ya warningnya. Nah, tapi di sini itu kita masih bisa posting karena over budgetnya itu lebihnya cuma sedikit. Tetapi kalau setelah ini kita mau buat transaksi lagi, itu udah pasti nggak bisa diposting lagi karena udah over budget banget. Nah, karena di sini ada muncul warning seperti ini, teman-teman bisa enter aja satu kali. Lalu di sini muncul nomor dokumen, ini jangan lupa untuk teman-teman catat.
Oke, kalau ini sudah teman-teman catat, ini bisa di X aja. Lalu tampilan ini bisa teman-teman /n aja. Oke, task yang keempat sudah selesai. Jadi, kita bisa lanjutkan ke task yang berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. See you!